KPK 2023 dengan baru atas nama terdakwa Muhammad Syahrir dibuka dan sidang kepada saudara terdakwa. Kami tanyakan apakah saudara berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Bisa mengikuti persidangan? Bisa yang mulia. Kami sampaikan bahwa penuntut umum dan tim penasihat hukum saudara telah hadir di gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selanjutnya, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa hari ini adalah kesempatan masih berada pada penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Ada saksinya, Pak Jaksa? Untuk yang hari ini kami menghadirkan 7 orang saksi secara online, baik dari Ternate, BPN Jakarta Selatan maupun dari KPK. 7 orang ya? Siap ya. 7 orang saksi ya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin kami mulai dari saksi Muhammad Riza Cakam. Pak Riza bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Pak Muhammad Riza Cakam pekerjaan sebagai bendahara Kanwil BPN Maluku Utara. Benar, Pak. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Ya. Ketika Pak Muhammad Syahrir menjabat sebagai Kanwil BPN Maluku Utara, Bapak masih menjabat sebagai bendahara. Ya. Dalam BAP Bapak resmi menerangkan mengenai penerimaan baik gaji maupun komponen lainnya yang diterima oleh Pak Muhammad Syahrir dari BPN Maluku Utara. Betul, Pak? Ya, betul. Sini saudara menjelaskan bahwa Muhammad Syahrir sebagai Kepala Kantor BPN Maluku Utara sejak September 2017 sampai dengan Agustus 2019, betul, Pak? Betul. Komponen yang diterima selama menjabat: 1. Pembayaran gaji terdiri dari gaji bulanan, tunjangan jabatan, uang makan, dan tunjangan kinerja. Betul. Kemudian yang kedua, pembayaran gaji terdapat perjalanan dinas dan honor kegiatan. Ya, betul. Jadi hanya 2 kelompok besar itu ya, Pak ya, penerimaan dari BPN Maluku Utara. Kalau untuk pembayaran gaji bulanan, pembayaran uang makan, tunjangan kinerja, dan honor kegiatan, apakah benar, Pak, dibayarkan secara langsung ke Bank Mandiri atas nama Muhammad Syahrir dengan nomor rekeningnya Bapak tahu? Oh, belum. Lupa. Di BAP izin yang berada di BAP saudara nomor 6 menjelaskan bahwa pembayaran itu dilakukan secara langsung ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Syahrir dengan nomor 11200225676. Kemudian untuk pembayaran perjalanan dinas dibayar tunai oleh saudari Adinda Setianingrum. Betul, Ibu Adinda? Betul yang mulia. Untuk SPJ perjalanan dinas bendahara, Pak Cakam mendapatkan bukti perjalanan dinas dari Sekretaris Adinda Setianingrum. Betul, Pak Cakam? Nah. Betul. Di BAP saudara nomor 8 di sini yang kami bacakan. Komponen gaji yang sudah dipotong pajak yang diterima oleh saudara Muhammad Syahrir selama menjabat sebagai Kanwil Maluku Utara itu sebesar Rp540.600.200. Apakah Pak Cakam ingat? Ya, ingat. Nah, ada gaji bulanan, gaji 13, gaji 14, kemudian uang makan. Iya, benar. Tunjangan kinerja, gitu ya, Pak. Sedangkan Ya. komponen honor yang diterima oleh Muhammad Syahrir selama menjabat sebagai Kanwil Maluku Utara sebesar Rp92.214.953. Ada honor KPA, honor SAI, tim inventaris tanah aset pemerintah, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan teknis, gelar perkara, kegiatan neraca penata gunaan tanah, kegiatan zona nilai tanah, kelompok kerja PTSL. PTSL apa, Pak Cakap? Kepanjangan PTSL apa, Pak Cakap? Sistematis lengkap. Apa, Pak? Tolong dijelaskan pelan-pelan. Sistematis lengkap. Sistematis lengkap PT-nya apa? Tanah. Tanah. Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sistematis
dan juga honor kegiatan penggalian tanah, honor tim inventarisasi tanah instansi pemerintah, narasumber kegiatan, honor satuan tugas pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Total yang diterima oleh Pak Muhammad Sarif selama menjabat sebagai Kakanwil BPN Maluku Utara itu sebesar dari honor sebesar Rp96.214.953. Ya benar. Ibu Adinda. Ya Pak. Ibu Adinda, pada saat Pak Muhammad Sarif menjabat sebagai Kakanwil di BPN Maluku Utara, menjabat sebagai sekretaris pribadi Pak Muhammad Sarif. Sekretaris aja Pak. Sekretaris. Tugas Ibu apa Bu sebagai sekretaris? Biasanya mendisposisi surat yang masuk, terus menyampaikan agenda kegiatan Bapak, mempersiapkan agenda kegiatan Bapak, seperti misalnya kalau ada rapat-rapat, saya siapkan bahan rafatnya, terus menyampaikan yang akan menghadap Bapak, membuat surat tugas dan membuat laporan perjalanan dinas, biasanya seperti itu. Ada juga Bu mengatur jadwal Kakanwil Maluku Utara. Iya, ada. Pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Pak Muhammad Sarif, apakah pernah ada orang dari pihak swasta yang bertemu dengan Pak Muhammad Sarif di kantor, baik dari perusahaan terkait dengan pengurusan hak atas tanah, baik itu HGB, HGU dan yang lainnya? Izin Pak, kalau untuk itu saya lupa siapa-siapa aja tamunya. Karena biasanya saya tidak tanyakan siapa-siapa saja, saya tanyakan apakah ada pihak-pihak swasta yang mengurus hak atas perpanjangan tanah baik berupa HGB, HGU dan yang lainnya yang bertemu langsung dengan Pak Muhammad Sarif. saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Iya. Saudara jabatannya sekretaris ya? Iya. Jadwal. Kenapa saudara tidak bisa tahu? Apakah tidak ada diagendakan dalam pertemuan begitu? Biasanya ini Pak, kalau ada yang mau bertemu sama Bapak, itu biasanya dari bidang itu menyampaikan, Mbak Dinda ada yang mau ketemu sama Bapak, jadi, misalnya namanya siapa. Jadi saya cuma menyampaikan, izin Bapak ada yang mau ketemu Pak ini. Oh ya, suruh masuk, gitu aja Pak. Ya, berarti kan melalui Bu Adinda kan? Dari bidang melapor ke Bu Adinda, ada tamu yang ingin bertemu dengan Pak Muhammad Sarif. Ibu Adinda melaporkan Pak Muhammad Sarif, jika Pak Muhammad Sarif berkenan, lalu persilakan masuk, gitu kan? Iya. Ibu Adinda pernah diperintahkan oleh Pak Muhammad Sarif untuk melakukan penyetoran uang? Pernah Pak. Pernah. Kemana saja Bu Adinda? Seingat saya ke rekening Bapak dan juga ke rekening Ibu. Izin yang mulia kami bacakan di ayat Sama. 9 bahwa atas perintah dan uang dari saudara Muhammad Sarif, saya pernah melakukan setor tunai garis miring transfer ke rekening sebagai berikut. Rekening mandiri atas nama Muhammad Sarif yang saya lupa nomor rekeningnya. Betul Bu Adinda? Betul. Kemudian rekening BCA atas nama Eva Rusnati yang saya lupa nomor rekeningnya. Betul. Ibu Eva Rusnati istri Pak Muhammad Sarif. Iya betul Pak. Rekening mandiri atas nama Anwar Abidin untuk pembelian tiket saudara Muhammad Sarif yang saya lupa nomor rekeningnya. Betul. Anwar Abidin siapa Bu? Itu agen travel yang biasa kita pesan tiket. Biasa pesan tiket pesawat. Iya, tiket pesawat. Hanya tiket pesawat saja Bu? Iya. Apa nama travelnya Bu, Anwar Abidin ini? Saya lupa nama travelnya. Di Ternate. Iya di Ternate. Kemudian rekening lainnya yang saya lupa. Betul? Betul. Ada rekening lainnya selain 3 ini yang saya sebutkan, saudara juga menjelaskan ada rekening lainnya yang saya lupa. Iya. Betul Pak. Pernah menerima uang Bu, cara cash maupun transfer dari pihak lain yang ditujukan kepada Pak Muhammad Sarif? Pernah Pak. Dari siapa saja Bu? Seingat saya dari Pak Tengkrem, terus dari saudari Arkanenda, dari Bapak Indra Gunawan, dari Pak Muhammad Sabri Magang, dari Pak Armeninus,
Baik, satu-satu Bu. Iya. Ibu menjelaskan dari Pak Tentram Prihatin. Iya. Kapan Ibu terima Bu? Saya lupa kapannya Pak. Masih dalam rentang waktu pada saat Pak Muhammad Harun menjabat sebagai Takanwil ya. Iya Pak. Ibu terima dalam bentuk transferan ke rekening Ibu. Iya, dalam bentuk transferan. Nilainya berapa? Yang saya 16.800.000 total. 16.800.000 dari Iya. Pak Tentram Prihatin. Iya, betul. Ditransfer oleh Pak Tentram Prihatin ke rekening Ibu yang mana? Mandiri. Ke rekening Mandiri. Iya. Ada pemberitahuan dari Pak Tentram sebelumnya bahwa beliau akan mentransfer uang sebesar 16.800.000 ke rekening Ibu Adinda. Iya, ada Pak. Ada. Pak Tentram juga memberitahukan kepada Ibu bahwa uang tersebut untuk Pak Muhammad Harir. Iya Pak. Ya. Lalu bagaimana Bu pencairannya? Itu kalau yang dari Pak Tentram itu untuk biaya tiket Bapak, hotel Bapak, pada saat, seingat saya, pada saat Bapak mau pulang ke Palembang Pak. Pada saat Pak Muhammad Harir mau pulang Ke Palembang. ke Palembang dari Pak Tentram Prihatin. Itu uang Iya. yang diambil secara cash di ATM bank lalu diserahkan ke Pak Muhammad Harir atau ditransfer uang yang dari Enggak Pak. Jadi uang yang dari Pak Tentram itu saya biasanya langsung transfer ke Traveloka Pak. Untuk pesan itu tiket. untuk pesan tiket? Iya, tiket dan hotel pada saat transit di Jakarta. Berapa kali Ibu terima dari Pak Tentram? Saya lupa Pak. Lupa? Iya, kan. Baik. Setelah Pak Tentram Prihatin dari siapa lagi Bu? Dari saudari RR Enda Pak. Enda Setioningsih. Iya. RR Enda Ratnawati. Iya Pak. Enda Ratnawati. Jabatannya apa Bu? Di Iya. Kanwil BPN Maluku Utara Ibu Enda? Kepala seksi sengketa kalau nggak salah. Kepala Seksi Sengketa Tanah di Iya. BPN Maluku Utara. Iya. Berapa yang Ibu terima dari Ibu Enda? Totalnya 15 juta Pak. 15 juta. Masih ingat Iya. bulan, tanggal, bulan, tahunnya? Tanggalnya 6 Maret 2019 Pak. 6 Maret 2019. Iya. Ditransfer oleh Bu Enda ke rekening Ibu Adinda. Iya. Di rekening Ibu Adinda yang mana? Mandiri. 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 Tujuannya untuk apa Bu? Kalau tujuannya saya kurang tahu Pak. Bapak hanya menyampaikan kalau mau ada transferan gitu dari Anda nanti ditransfer ke rekening Bapak gitu aja Pak. Ya, hadir kemudian. Pak Muhammad Fadli Mabang ketika Pak Muhammad Harir menjabat sebagai Kanwil BPN Maluku Utara, jabatan Bapak sebagai Kasih Survei Pengukuran Kantah Halmahera Selatan tahun 2018 sampai dengan 2020. Ya, benar yang mulia. Sebelumnya kasih pengukuran pada Kantah Kepulauan Sula tahun 2018. Ya, benar. Dalam dua jabatan tersebut, Pak Muhammad Harir sudah menjabat sebagai Kanwil BPN Maluku Utara, Mas Hafiz. Siap yang mulia. Betul. Pernah melakukan transfer Pak kepada Pak Muhammad Harir? Kalau transfer langsung ke Pak Muhammad Harir tidak pernah. Tidak pernah langsung ke Pak Muhammad Harir. Lalu Bapak transfernya kepada siapa? Ibu Adinda sedang minggu. Ke Ibu Adinda Setianingro. Untuk apa Pak uang Bapak transfer ke rekening Ibu Adinda Setianingro? Untuk keperluannya Pak Harir, Keperluannya apa Pak? saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ya, siap. Pak Muhammad Harir tidak bilang kepada saudara untuk keperluan apa saudara diminta transfer uang? Tidak yang mulia. Mungkin yang mulia kami mengingatkan kembali di BAP saksi Muhammad Fadli Mabang nomor 6. Ya, silakan. Saksi Nomor 6, pernah, ya Muhammad Fadli Mabang nomor 6. Saya pernah ada sekali pada saat Muhammad Harir menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara dihubungi melalui telepon dan meminta sejumlah uang
Betul Pak Sabri? Jadi ditelepon untuk dihubungi beli tiket Pak, perjalanan untuk beli tiket. Dengan Bapak Persediaan tujuannya untuk apa uang tersebut ditransfer? Untuk beli tiket. tiket. Kami di Siap. BPN waktu itu Pak Ansari mengatakan kepada saya, ini saya mau berangkat, bantu dulu lah kirim uang, betul? Pak Sabri, betul Pak Sabri? Waktu itu beliau di bandara sehingga meminta dikirim untuk tiket melalui ditelepon oleh Dindok. Oke, dia lagi di bandara, kemudian minta tolong dibelikan tiket, uangnya dari saudara begitu, dikirim melalui rekening Adinda. Siap. Hubungan hukum pertahanan, Pak. Kabit Hubungan Hukum Pertahanan. KHP. sejak kapan Pak sebagai Kabit Hubungan Hukum Pertanahan 1 Maret 2018 sampai sampai kalau nggak salah 4 Oktober 2019. selama Bapak menjabat sebagai Kabit Hubungan Hukum Pertanahan di Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sampai 2019 itu ada perusahaan Pak yang mengurus hak atas tanah. Kebetulan kami itu hanya meneruskan, Pak, semua urusan berusulan dari kata. Setelah kata clear baru usulan kami meneruskan ke kantor untuk menangani pembelian. Walaupun meneruskan, tapi kan berurusan dengan Kanwil kan Pak. Ya, kemudian kami tidak langsung bertemu dengan pemohonnya. Saya tidak tanyakan bertemu tidak langsung. Yang saya Ya. tanyakan ada pengurusan atau tidak, cukup itu saja yang dibahas Pak. Ada, Pak. Baik. Siapa saja Pak yang melakukan pengurusan AGB? Dari Ulangi Pak, tidak dengar. Ulangi Pak. Jadi Jabatika Morotai, Untuk apa Dan- Pak dari Jabatika Merotai? ya, Untuk sama Winda Play, Pak. izin yang boleh kami bacakan saja BAP-nya biar cepat ya. Silakan. Pak Indra, saya bacakan BAP-nya ya, nomor 8. Bahwa selama saya menjabat sebagai Kabit Hubungan Hukum Pertanahan di kantor wilayah BPN Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sampai dengan 2019, tidak ada perusahaan yang mengurus permohonan HGU. Yang ada adalah pengurusan hak guna bangunan. Betul, Pak? Ya, Pak. Betul. Ya, Adapun pengurusan sertifikat HGB selama saya menjabat sebagai berikut. 1. Tahun 2018, pengukuran kawasan ekonomi khusus KEK PT Jabatika Morotai. ya, Pak. Tahun 2019, pengukuran pembangunan smelter nikel PT Wedabai Nikel di Halmahera Tengah. Betul, Pak. Dapat saya tambahkan, kantor wilayah BPN Provinsi Maluku Utara lebih banyak monitoring ke Kantah terkait PPSL dan redistribusi tanah. Betul, Pak. Proses pengurusan HGB ini bagaimana Pak di Kanwil BPN Maluku Utara prosesnya? Setelah ada usulan dari kata, Pak, kita proses, kita validasi terkait data-datanya, kabar berkasnya, kemudian kita buat LPD-nya, lalu kita ajukan KKN untuk pemberiannya, Pak. Pernah bertemu dengan pihak yang mengurus perpanjangan HGB Pak? Tidak pernah, Pak. Izin yang mulia membacakan BAP-nya nomor 10 yang mulia. Silakan. Tentang PHK nomor 10, bahwa selama saya menjabat sebagai Kabit Hubungan Hukum Pertanahan di kantor wilayah BPN Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sampai dengan 2019, ada pertemuan dengan pihak-pihak terkait HGB sebagai berikut. 1. Terkait penyelesaian HGB di kawasan ekonomi khusus KEK PT Jabatika Morotai yang dilaksanakan di Hotel Saripan Pasifik yang dihadiri oleh Saudara Ari Yuriwin sebagai Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR BPN, Saudara Basumi Cahya Purnama, perwakilan PT Jabatika Morotai, Pemda Morotai, dan Saudara Muhammad Harir serta saya sendiri. Betul Pak Tentram? Betul, Pak. Tadi saudara bilang tidak ada pernah bertemu dengan pihak yang mengurus. Artinya itu ketemu dalam rapat tim besar,
Pak? Ya kan bertemu saudara Persisi. Ya Pak. Kapan ini Pak bertemu di Saipan Pasifik? Mohon maaf, lupa Pak waktunya. Kenapa bertemunya harus di hotel Pak? Saipan Karena itu undangan resmi Pak dari Jababeka Morotai yang diundang semua stakeholdernya. Sampai dirjen yang harus bertemu Pak. Iya Pak. Sepenting itu Kak, seorang dirjen pengadaan tanah harus turun langsung bertemu dengan pihak terkait. Karena kawasan izin Bapak, karena itu kawasan ekonomi khusus yang rata-rata masih banyak kendala-kendala di situ Pak. Tidak hanya dalam pembelian haknya saja, namun banyak kendala-kendala lain. Pengurusannya kan berproses Pak. Dari kata Iya. terus dilakukan validasi ke Kanwil, lalu dikirimkan ke kantor pusat kementerian ya. Berarti waktu pada saat melakukan validasi kan sudah ada dievaluasi itu semua dokumen. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengurusan HGB tersebut untuk kawasan ekonomi khusus. Apakah harus langsung disampaikan pihak perusahaan bertemu langsung dengan dirjen dengan pihak kementerian di hotel Pak? Izin Bapak, kami waktu itu hanya menerima undangan saja terkait dengan pengurusan hak atas tanahnya. Nah, pertanyaannya sederhana ini. Kenapa harus ketemunya di hotel? Siapa yang Izin Bapak, karena kami diundang Pak dari Jababeka sendiri. Karena diundang. Iya Pak. Oleh siapa? Dari Jababeka. Apakah saudara nggak punya kantor? Urusannya urusan siapa ini yang perlu ini? Yang mengundang atau urusan kantor saudara? Jababeka Pak. Iya, tuh karena diundang katanya Pak Jaksa. Nanti simpulkan sendiri. Terima kasih. Pernah menerima transfer uang dari Muhammad Sarif Pak, 20 juta untuk Pernah penggantian Bapak. tiket. Izin pernah Bapak. Ternate Jakarta pulang pergi sekitar bulan November 2018 dalam rangka kegiatan dinas. Betul Bapak. Pada saat itu Pak Tentram dan Pak Muhammad Sarif sedang melaksanakan kegiatan dinas di Kementerian ATR BPN. Betul Bapak. Apakah ini perjalanan dinas yang dimaksud dalam pertemuan dengan Jababeka Morotai Pak? Di Saipan Bukan, Pak. Pasifik? Bukan. Bukan Bapak. Ini kegiatan apa Pak? 2018. Kegiatan evaluasi kinerja capaian kinerja Kabupaten Maluku Utara. Evaluasi capaian kinerja Kanwil Maluku Utara. Iya Pak. Pak Tentram mengalami terlebih dahulu biaya yang dibutuhkan selama perjalanan dinas tersebut. Betul Pak. Pak, ini perjalanan dinas kok ditalami pribadi dulu, bagaimana caranya Pak? Uang persediaan kantor ada kan? Karena biasanya uang rem itu cair setelah kita ajukan Pak. Kita jadi berjalan dulu, baru setelah evidenya ada baru kita ajukan ke bendara Pak. Di reverse begitu Pak. Iya Pak. Pak Indra Gunawan, jabatannya di BPN Maluku Utara sebagai apa Pak? Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan. Dan Ya, kadastral betul. ya Pak ya? Iya, pemetaan kadastral Pak. Ketika Pak Muhammad Sarif menjabat sebagai Kanwil, Bapak sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Timur. Ya, kami sejak 2017 sampai 2019 sebagai Kepala Seksi, lalu kira-kira sebelum 2019 itu kami promosi Pak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Timur Pak. Sampai dengan tahun 2020 ya Pak. Betul Pak. Sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. Betul Pak. Tadi Pak Tentram Prihatin sudah menjelaskan Pak, tahun 2017 sampai dengan 2019 itu ada pengurusan HGB. Apakah benar Pak ada pengurusan HGB untuk PT Wedabaya Nikel? Betul Pak. Kemudian di 2019 untuk Jababeka Morotai. Betul Pak. Kemudian tahun 2019 juga ada pengukuran hak pakai EURI sebagai lapangan terbang di Pulau Morotai. Betul Pak. Sudah selesai semua Pak. Keempat poin yang tadi saya bacakan tersebut, pengurusan HGB-nya sudah selesai belum? Selesai Pak. Bagaimana selesai ya? Selesai.
pernah diminta oleh Pak Muhammad Harif untuk mentransfer uang, Pak Indra? Pernah Pak? Pernah. Tolong diceritakan Pak, bagaimana Pak? Ya. Saya, Pak Muhammad Sarif meminta saya memanggil ke ruangan beliau untuk membantu mentransferkan kepada ibu, sehingga saya begitu Pak. Jumlahnya adalah kalau tidak salah ini saya mengingatnya 17 juta, 19 juta, dan 23 juta Pak. Selama rentang 2 tahun tersebut Pak. 20 juta, 30 juta, dan 17 juta ya? So, 17 juta, 19 juta, dan 23 juta Pak. 17 juta, 19 juta, dan 23 juta. Betul. Kini kami bacakan BAP nomor 21 atas nama saksi Indra Gunawan. Pak Indra Gunawan pernah dilihatkan ya benda mutasi rekening Bank Sentral Asia atas nama Eva Rusnati. Nomor 15106358821 6 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2022. Ini agak berbeda keterangannya dengan keterangan Pak Indra Gunawan tadi di BAP. Ini Bapak menyebutkan bahwa tanggal 1 Februari 2019 Pak Indra Gunawan itu melakukan transfer ke rekening BCA Ibu Eva Rusnati sebesar 20 juta rupiah. Kemudian 17 Mei 2019 sebesar 30 juta rupiah, dan di tanggal 8 Agustus 2019 sebesar 17 juta rupiah. Bagaimana Pak Indra? 8 Agustus 8 Agustus 2019 sebesar 17 juta rupiah, sehingga totalnya 67 juta rupiah. Ini saya bacakan kronologinya. Di poin berapa tadi Pak? Nomor 21 ya Mulia. Saudara saksi Indra, ada pegang berita acara saudara nggak? tidak yang mulia. Ada ya. Coba didengar biar bisa ditangkap. Silakan Pak. Bahwa Baik, Mulia. baik, dengarkan ya Pak Indra, bahwa saya mengenali transaksi tersebut yang mana seingat saya dulu saya yang mentransfer uang-uang tersebut ke rekening BCA istri saudara Muhammad Sarif. Uang-uang tersebut sesuai dengan tanggal transaksi seingat saya berasal dari saudara Muhammad Sarif. Terkait kronologisnya dapat saya sampaikan. 1 Februari 2019 saya dipanggil ke ruangan kerja saudara Muhammad Sarif dan diminta tolong oleh saudara Muhammad Sarif untuk mentransfer uang ke rekening BCA saudari Eva Rusnati nomor rekening 15106358821 sebesar 20 juta rupiah. Kemudian saya mentransfer menggunakan mobile banking mandiri milik saya pribadi. Betul Pak Indra? Betul. Kemudian yang kedua, 1 Mei 2019 saya dipanggil ke ruangan kerja saudara Muhammad Sarif dan diminta tolong oleh saudara Muhammad Sarif untuk mentransfer uang ke rekening BCA saudara Eva Rusnati nomor rekening 15106358821 sebesar 30 juta rupiah. Kemudian saya mentransfer dengan menggunakan mobile banking mandiri milik saya pribadi. Benar ya. Ketiga, 1 Agustus 2019 dipanggil ke ruangan kerja saudara Muhammad Sarif, diminta tolong oleh Muhammad Sarif untuk mentransfer uang ke rekening BCA saudari Eva Rusnati nomor rekening 15106358821 sebesar 17 juta rupiah. Kemudian saya mentransfer dan dengan menggunakan mobile banking mandiri milik saya pribadi. Benar, Pak Jaksa. Total yang sudah saya transfer ke rekening BCA saudari Eva Rusnati nomor rekening 15106358821 67 juta rupiah. Benar, Pak Jaksa. Pak, ini kan Bapak mentransfernya melalui mobile banking, berarti melalui aplikasi yang ada di handphone kan Pak? Betul Pak. Uangnya berarti sudah ada di rekening mandiri Pak Indra. Saya punya uang secara pribadi Pak Jaksa. Iya. Sehingga duit yang diberikan oleh Pak Muhammad Sarif bentuknya adalah cash kepada kami. Diberikan oleh Pak Muhammad Sarif dalam bentuk cash itu pada saat akan melakukan transfer atau setelah transfer dilaksanakan? Sebelum transfer dilakukan, Pak Sarif memberikan duit tersebut kepada kami secara cash. Yang 3 kali ini ya Pak ya, 20 juta, 30 juta, 17 juta,
diberikan secara cash di ruangan kerjanya, kemudian saudara transfer dari rekening pribadi saudara, saldo saudara di rekening pribadi saudara melalui mobile banking ke rekening BCA-nya Ibu Eva Rosnati, begitu. Benar Pak Jaksa. Kemudian uang yang saudara terima dari cash dari Pak Muhammad Syarif, saudara kemanakan? Biasanya karena kami di Maluku Utara itu kami adalah diukur ya kemana-mana ke daerah, kami butuh cash memang untuk secara operasional kegiatan kami. Ini Pak, ini kan uang 60 juta ini kan untuk 67 juta ini kan untuk kegiatan pribadi, untuk kebutuhan pribadi dari istri Pak Muhammad Syarif, Eva Rosnati, 67 juta. Tadi sudah Bapak jelaskan nih, 20 juta, 30 juta, dan terakhir 17 juta. Pak Muhammad Syarif menggantinya dengan cash. Saudara, lalu uangnya saudara gunakan untuk kegiatan operasional. Kami begini Pak, kami ini di sana itu kami jelaskan sekali lagi Pak Jaksa bahwa kami memang butuh cash untuk kegiatan hari-harinya kami. Artinya kami juga tidak ingat apakah uang setelah Pak Sadri diberikan kepada kami itu kami kembalikan kepada ATM-nya kami atau tidak. Tapi baik uangnya sudah saudara terima ya. Yang pasti uangnya kami terima Pak. Setiap Pak Sadri memerintahkan, Pak Sadri itu memberikan uangnya secara cash kepada kami. Sebelum kami transfer uang tersebut, dia memberikan kepada kami di ruang kerja. Saudara tahu uangnya dari mana? Tidak tahu Pak Jaksa. Lanjut kepada saksi Amin Tahu. Ya Pak. Saksi Armenius Pau sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemerintahan di Kantor Peternakan Kabupaten Bangge, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum di Bangge, di Maluku Utara, jabatan saudara apa? Pak Armenius. Pak, jabatannya Kepala Seksi Survei dan Pemerintahan di Kantor Peternakan Kabupaten Halmahera Utara, Pak. Kabupaten Halmahera Utara. Pada saat terdakwa Muhammad Syahrir menjabat sebagai kanwil, jabatan saudara sudah sebagai di Halmahera Utara tersebut atau ada jabatan lain lagi, Pak? Itu di Halmahera Utara, Pak. Benar. Kemudian saksi Armenius apakah pernah mentransfer atau dimintai bantuan oleh terdakwa Muhammad Syahrir? Pernah Pak, untuk dimintai bantuan untuk belikan tiket. Bantuan tiket, coba saudara ceritakan kronologinya pada saat permintaan bantuan tiket tersebut. Waktu itu saya tidak ingat persis, tapi waktu itu saya tiba-tiba chatnya Ibu Ika masuk ke saya, nomor rekening di situ, kemudian ada narasi di situ, Bapak minta bantu untuk belikan tiket. Nah, saya transfer ke Ibu Indah waktu itu. Masih ingat waktunya Pak, kapan Bapak dimintai bantuan dan kapan Bapak mentransfer uangnya? Ini Pak, lupa waktunya Pak. Lupa waktunya. Mohon izin mengingatkan saksi, kami bacakan pada BAP nomor 7 dan BAP nomor 8. Iya, saya pernah ada sekali pada saat Muhammad Syahrir menjabat sebagai kanwil BPN Provinsi Maluku Utara dihubungi melalui telepon dan meminta sejumlah uang. Waktu itu Pak M. Syahrir mengatakan kepada saya minta bantu disiapkan tiket untuk pulang. Kemudian atas permintaan tersebut karena saya takut dan yang bersangkutan adalah atasan saya, maka saya dengan inisiatif memberikan uang sebesar 10 juta rupiah dengan cara transfer ke rekening Dinda selaku sekretaris Kakamil BPN Provinsi Maluku Utara. Uang 10 juta tersebut merupakan honor resmi tahap pertama di bulan Juli 2018 sebesar 50 juta yang saya terima dari honor kegiatan pendaftaran dana sistematis lengkap tahun 2018. Yang saudara maksud Dinda ini saudara Adinda Setianing Sestrinya, Pak? Iya betul Pak. Nah itu yang di keterangan saudara minta bantu disiapkan tiket untuk pulang itu dari melalui telepon, itu melalui teleponnya Adinda atau melalui langsung dari Pak Muhammad Syahrir? Waktu itu
itu Ibu Dinda chat kirim nomor rekening, saya kirim lewat rekening itu Pak. Iya, yang ngechat minta bantu disiapkan tiket untuk pulang itu chatnya dari Adinda atau langsung dari Pak Muhammad Sadir? Dari Ibu Dinda Pak. Dari Bu Dinda. Ya. Kemudian saudara transfer ke rekeningnya siapa? Yang 10 Ibu juta? Dinda Pak. Ibu Dinda. Ibu Ibu Dinda. Dinda. Ya. Mohon izin yang mulia dibacakan nomor 8. Ya, setelah saya perhatikan dan baca barang bukti berupa satu buku atau rekening Bank Mandiri nomor rekening 1500093638888 atas nama Adi Setianingrum dan sejak tanggal 3 bulan 10 2017 sampai dengan 8 bulan 9 2019. Bapak saya pernah mengirim sejumlah uang pada tanggal 25 Juli 2018 kepada rekening tersebut atas permintaan Pak M. Sadir tersebut total 10 juta rupiah. Pada saat itu saudara M. Sadir menyampaikan untuk membeli tiket pesawat untuk pulang. Benar Pak? Benar Pak. Siap benar. Yang saudara tahu tiket untuk pulang pesawat untuk pulang itu untuk pulang kemana nih Pak? Saya enggak, ya tahunya mungkin pulang ke Palembang Pak. Tidak mengetahuinya. Ya Pak. Selain dari tiket sebesar 10 juta rupiah, ada mentransfer atau meminta bantuan lain lagi? Tidak ada Pak. Hanya satu kali itu saja Pak Indonesia. Ya siap, satu kali saja Pak. Baik, terima kasih. Lanjut kepada saksi Kurniawan. Ya, biasa. Saksi Eri Kurniawan sebagai Manager Sustainable Development PT Weda Nickel dari tahun 2017 sampai sekarang. Benar Pak? Betul Pak. PT Weda Nickel ini bergerak di bidang apa Pak? Jadi PT Weda Nickel ini bergerak di pertambangan Pak, salah satu prosesi pertambangan ini. Pertambangan, lokasi usaha pertambangannya di daerah mana Pak? Di Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Iya Pak. Apakah pada tahun 2018 pernah mengurus terkait perusahaan HBD PT Indonesia Megabyte Industrial Park di Tanwil BPN Maluku Utara? Betul Pak. Jadi saya mendapat kuasa dari PT IWIP Pak, bukan PT BPN Pak, PT IWIP. PT IWIP baru saja berdiri, timnya belum ada, tapi memang direktur yang ada di PT IWIP sama juga dengan direktur yang ada di BPN. Untuk itu saya mendapat kuasa untuk menandatangani permohonan pengajuan sertifikat tadi. Ini PT Indonesia Megabyte Industrial Park. Apa Ya, Pak. hubungannya dengan ini Pak yang tadi sudah dijelaskan PT Kanaka Mayasa? Jadi PT IWIP ini Pak baru berdiri tahun 2018. Kebetulan pemegang sahamnya Pak itu sama sebagian Pak ya, sebagian sahamnya itu sama-sama dimiliki oleh entitas yang sama. Jadi PT WPN dan PT IWIP sebagian sahamnya dimiliki oleh entitas yang sama. Hanya saja pada saat itu karena PT IWIP ini baru saja berdiri, timnya belum banyak, akhirnya PT IWIP memutuskan untuk menggunakan konsultan untuk melakukan pembebasan lahan dari mulai negosiasi dengan masyarakat sampai setelah sertifikat selesai mengintegrasikan hasilnya, hasil HGB-nya di sistem namanya GIS mereka Pak. Jadi di pemetaan sistem yang ada di server di komputer. Kemudian pada saat melakukan pengurusan HGB PT IWIP dan PT Indonesia Megabyte ini, apakah selama pengurusan pernah bertemu dengan terdakwa Muhammad Sadir? Saya secara pribadi dalam konteks pengurusan tidak Pak. Hanya saja memang saya pernah melakukan
presentasi Pak di kantor BPN Maluku Utara mengenai proyek IWIP, karena proyek IWIP waktu itu baru ini industrial park yang cukup besar. Jadi saya diminta oleh perusahaan, karena kebetulan saya ada di Ternate waktu itu, untuk melakukan presentasi di kantor BPN Ternate yang dihadiri oleh rekan-rekan dari BPN Ternate yang saya tidak hafal satu persatu. Nah, pada saat saudara presentasi, apakah ada terdakwa di situ? Saudara sekarang sudah melihat di layar itu ada Pak Muhammad Syahrir, apakah ada? Ya. Setelah saya selesai rapat, saya baru tahu bahwa beliau adalah kepala kanwil BPN. Itu saja, Pak. Kemudian setelah ada di presentasi, apakah dalam pengurusan HGB ada juga dilaksanakan ekspos? Tidak, Pak. Saya tidak melakukan ekspos karena memang seluruh proses itu dilakukan oleh konsultan PT IWIP, yaitu Kanaka Primayasa. Apakah dalam pengurusan HGB PT Indonesia Beda Baik ada mengeluarkan biaya-biaya? Tidak, Pak. Yang kami keluar, yang PT IWIP keluarkan itu hanya biaya sesuai dengan tagihan invoice yang dilakukan oleh konsultan Kanaka Primayasa. Baik, terima kasih ya para saksi ya. Sudah selesai, sudah bisa live dari Zoom. Selanjutnya penuntut umum, apakah masih ada saksi Izin yang mulia, ya? mengingat besok itu jam hari Rabu itu kunjungan PH, mohon yang mulia PH saya yang ada di Jakarta untuk hadir kunjungan ke saya dengan ada yang mau saya sampaikan melalui PH yang ada di Pekanbaru. Nah itu Pak, terdakwa meminta kepada PH-nya yang di Jakarta untuk berkonsultasi. Baik Pak. Sudah? Besok hari Rabu jam 10 Pak ya. Oke, baik Pak. Ya. Baik ya. Ya, terima kasih yang mulia. Ya silakan, terima kasih sama-sama Bapak. Sesuai dengan jadwal yang ada pada kami, sudah ada 60 orang saksi yang diperiksa. Apakah masih ada saksi yang menunjukkan penuntut umum? Kami perkirakan lebih kurang 30 orang saksi lagi yang 30 orang saksi lagi. 30 orang, Bapak butuh berapa kali pertemuan Pak? lebih kurang 5 minggu ya. 5 minggu, berarti 1 bulan lebih Pak ya? Penahanan sampai berapa? Penahanan sampai Gimana? Dari penasihat hukum? Baik, demikian terdakwa ya. Sidang ini akan kita tunda minggu yang akan datang. Ini terdakwa masih di Zoom ini. Coba ditarik dulu screen-nya Pak. Anda sudah keluar dulu dia. Tidak. Masih ada Pak Salir? Siap yang mulia. Nah, saya pikir Bapak karena sudah diinformasikan pengacaranya datang langsung keluar. Siap yang mulia. Ya, baik, untuk itu kita berikan waktu hari Jumat ya, tanggal 23 Pak. 1 hari, tapi full di hari itu. Kalau mau menggunakan pagi sampai sore monggo. Ya, sekaligus juga uji daya tahan tubuh, ya kan? Baik majelis maupun penuntut umum dan penasihat hukum. Kalau mungkin minggu depannya di 26 aja kita sidangnya. Ya, gitu ya. Kembali ke dalam tahanan dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tersebut, tetap didampingi oleh penasihat hukum pada persidangan hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai. Sidang selesai dan ditutup.